Jauh di pedalaman negara bagian Virginia, sebuah rumah bangsawan yang terbengkalai telah dilupakan selama lebih dari 40 tahun. Penghuni terakhir rumah megah ini menghilang secara misterius. Dulu menjadi rumah bagi keluarga Sanders yang terhormat, rumah ini menyaksikan seluruh kehidupan mereka. Eugene dan Anjes, orang tua yang penuh kasih, membesarkan dua anak mereka yang cantik di rumah yang hangat ini. Eugene awalnya bertugas di militer, tetapi kemudian mengubah jalur karirnya dan memulai bisnis asuransi yang seiring waktu menjadi cukup sukses, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang mewah. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap rahasia di balik tempat tinggal yang ditinggalkan ini dan menyoroti misteri penelantaran ini. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie dan hari ini seperti biasa yang berada di balik kamera adalah Denny. Halo. Tapi kita memulai episode ini dengan cara yang sangat-sangat berbeda hari ini. Kita berada di atas area pemakaman. Tapi ini ada di belakang rumah yang akan kita syuting hari ini dan akan saya dokumentasikan. Satu-satunya hal yang sangat aneh tentang kuburan ini adalah kuburan ini bukan milik orang-orang yang pernah tinggal di sini. Jika Anda melihat pada batu nisan, pertama-tama adalah batu-batu itu sangat tua, 1896. Tertulis di sana. Apa nama yang tertulis di sana? Gardland. Gardland, keluarga tanah penjaga. Semua batu nisan ini berasal dari keluarga tanah penjaga. Jadi bukan dari keluarga Sanders yang tinggal di dalam rumah besar yang akan kita dokumentasikan hari ini. Melihat batu nisan itu, saya rasa mereka mungkin berasal dari masa sebelum keluarga Sanders tinggal di sini. Tapi saya tidak yakin tentang itu. Ini pertanyaan yang aneh bagi saya. Kenapa kuburan-kuburan ini ada di sini? Ya, kalau kamu belum menyadarinya, hari ini memang hujan sekali. Lagi. Tapi itu memberikan suasana yang sangat istimewa di tempat ini. Sekarang kita berjalan melewati halaman belakang mereka menuju rumah. Dan bagi saya, ini adalah salah satu rumah paling istimewa yang akan kita rekam dan dokumentasikan di Amerika Serikat. Tempat ini telah ditinggalkan selama sekitar 42 tahun sampai sekarang. Dan semua yang ada di dalamnya adalah barang-barang vintage dan tua dari tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Keluarga Sanders yang dulu tinggal di sini adalah keluarga bangsawan dan keturunan kerajaan, dan kamu bisa melihatnya dari rumah mereka. Sudah cukup lama sejak mereka terakhir berada di sini, dan dalam kurun waktu itu rumahnya mulai rusak, mulai runtuh, dan seluruhnya sudah dipenuhi tanaman ivy. Aku suka bagian luar tempat ini. Ini benar-benar luar biasa. Lihat teras depannya di sini, Denny. Wow, bukankah itu sangat menarik? Wow. Bagaimana itu mulai runtuh? Seperti Nyaris copot di sana. Tanaman ivy yang tumbuh liar menutupi segalanya. Jalan menuju pintu depan bahkan sudah tidak mungkin lagi sekarang. dan saya harus bilang, saya suka tamannya. Ya, benar sekali. Ini tidak seperti rumah lain yang pernah kami lihat sejauh ini di Amerika Serikat. Tempat yang indah. Sangat tenang di sini. Ini adalah jendela di sini. Bisa kamu percaya? Benar-benar tidak ada apa-apa. Itu rumahnya? Rumahnya tidak kelihatan? Ini seperti tempat di Prancis. Di Prancis, tempat seperti ini memang sengaja dibuat begitu, tapi ini tidak dilakukan dengan sengaja. Ini memang tidak dirawat selama itu. Bahkan ada kursi yang benar-benar tergeletak di sini. Oh, ini adalah bagian dari perabot taman. Oh ya. Benar-benar, tanaman ivy sudah sepenuhnya menutupinya dan kamu tidak bisa mengangkatnya lagi. Alam memang aneh kadang-kadang. Dia mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dan dia tidak peduli dengan milikmu. Fakta lain tentang tempat ini, di sini ada meteran listriknya. Dan masih ada listrik di tempat ini setelah 42 tahun.
Aku melihat wajahmu, Denny. Kita basah kuyup. Kita basah kuyup di sini. Ya, jadi kita harus masuk ke dalam dengan sangat-sangat cepat. Ada juga ruang di bawah rumah tempat mereka menyimpan peralatan berkebun, mesin pemotong rumput, dan semua perlengkapan untuk merawat taman. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah bagian belakang rumahnya. Sayangnya kita tidak bisa berlama-lama di luar untuk melihat tempat ini. Kita harus masuk, kalau tidak kamera kita benar-benar akan mati. Ada lubang kecil di atas sini yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam gedung. Jadi kita baru saja masuk ke dalam rumah keluarga Sanders. Saya sangat bersemangat untuk mengajak kalian berkeliling tempat ini hari ini dan menunjukkan apa saja yang tersisa di sini. Ini sejauh ini adalah rumah paling bersejarah yang akan kami rekam di Amerika Serikat. Jadi bersiaplah untuk episode yang luar biasa. Sekarang kita berada di teras mereka, tempat mereka biasa duduk saat musim panas, musim dingin, atau musim apapun sepanjang tahun. Mereka biasa menikmati area rumah ini dan alam yang mengelilingi tempat ini. Kamu benar-benar bisa mengatakan alam mengelilingi tempat ini, karena setelah sekian lama, alam bahkan tumbuh di dalamnya. Tanaman ivy tumbuh di dalam bangunan ini. Ivy itu benar-benar tanaman. Kalau kamu menanamnya, kamu harus merawatnya. Kalau tidak, tanaman ini sangat invasif dan bisa mengambil alih seluruh rumah dalam waktu singkat. Kamu bisa lihat sendiri, 42 tahun dan seluruh rumah sudah diambil alih. Di sini, di sofa ini, keluarga Sanders, Eugene, Angus, dan anak-anak mereka semuanya biasa duduk bersama di sini menikmati ruangan ini. Ini seperti sebungkus gula dari masa itu. Sekarang sudah menjadi sangat-sangat keras. Wow. Kursi goyang. Apa jadinya teras rumah Amerika tanpa kursi goyang? Oh. Dan bahkan seekor serangga. Alat untuk menyemprotkan racun ke serangga. Ada penyedot debu yang bagus bahkan di sudut sini. Electrolux. Tentu saja sebuah Electrolux. Apa yang kamu harapkan? Ini adalah model yang bagus menurut saya. Ya, mereka punya gaya yang khas. Oh, dan bahkan ada kabel yang naik ke sini. Lihat, disinilah kontrol penyedot debunya. Kamu bahkan tidak perlu membungkuk untuk mengubah pengaturannya. Menurutku ini model yang cukup mewah. Ini dia fungsi pintu ini. Oh, lihat itu. Mereka bahkan punya toilet luar di teras sini. Kamu pasti bisa tahu kalau orang-orang yang tinggal di sini sangat-sangat kaya. Keluarga Sanders memiliki perusahaan asuransi setelah sang ayah berhenti dari militer. Dia masih ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya dan dia memulai Sanders Insurance Company. Dan kami juga memiliki semacam bangku rebahan di sini, di mana Angus atau siapapun yang mau bisa berbaring. Dan saya pikir area di sini, dua anak tangga ini, digunakan untuk memajang tanaman dan semacamnya di ujung peras. Pasti luar biasa saat semuanya tampak bercahaya di sini dengan semua tanaman itu. Wow, saya pasti ingin sekali melihat rumah ini di masa jayanya sebelum benar-benar ditinggalkan. Lalu kamu sempat bicara beberapa hari lalu tentang orang-orang yang meletakkan mesin cuci atau mesin pengering mereka di dapur. Sekarang kamu bisa lihat di sini, di teras. Ini juga sangat aneh bagiku. Kenapa kamu meletakkan ini adalah mesin cuci di teras rumah? Ayolah. Itu benar-benar gila. Aku tidak mengerti. Oh, ada hal menarik lainnya. Sebuah botol cola gaya lama. Wow. Uang kembali. Lihat, dulu mereka mendaur ulang. Dan entah kenapa sekarang mereka tidak melakukannya lagi. Sekarang kita membuat segalanya dari plastik. Tapi botol cola ini, aku nggak ngerti kenapa mereka nggak jual botol kaca. Itu jauh lebih baik untuk lingkungan. Itu memang lebih mahal untuk dilakukan, tapi Semua sekarang berputar soal uang. Itu benar-benar bodoh. Maaf soal itu. Sedikit sisi diriku muncul lagi. Beberapa hal mungkin Eugene yang sedang mengerjakannya. Kamu bisa melihat lentera di sini, lalu ada motor listrik dan semacamnya. Tapi aku merasa sudah waktunya masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang ada di dalamnya. Maaf, aku tadi sempat teralihkan oleh sistem listrik di sini. Sudah tidak mau berfungsi atau terbuka lagi. Oh, itu sesuatu yang sebaiknya tidak kita utak-atik menurutku. Itu sangat tua. Oke. Di atas kotak amunisi ini. Kotak amunisi ini akan membawa kita masuk ke dalam. Itu dari Eugene di masa lalunya saat dia masih di militer.
saat dia menjadi veteran Amerika Serikat. Ini akan membawa kita masuk ke dalam rumah dan ke dalam dapur. Kamu bisa berikan itu padaku, Denny, dan aku juga akan menunjukkan padamu kemampuan memanjatmu saat masuk ke dalam rumah. Silakan, temanku. Kita baru saja sampai di dapur. Aku akan jujur saja, ini adalah ruangan yang paling tidak menarik di seluruh rumah. Dapur ini agak berantakan, barang-barang diletakkan di mana-mana, tapi tetap saja ada beberapa bagian yang menarik. Pertama-tama aku ingin menunjukkan sisi ini. Dan di sini kita bisa melihat sudah berapa lama tempat ini ditinggalkan. Jadi kami selalu mencoba mencari tahu dari barang-barang yang kami temukan di dapur seberapa tua tempat ini. Karena ini ruangan yang paling akhir digunakan di rumah ini, dipakai setiap hari, dan tanggal kedaluarsa makanan bisa memberi petunjuk. Dan di sini kami punya botol obat dari tahun 1980. Dan ini dari E.L. Sanders. Dan itu Eugene Sanders, putra dari keluarga tersebut. Karena itu adalah Eugene Junior. Ada juga Eugene Senior, yaitu ayah dari keluarga tersebut. Kamu sering melihat ini pada keluarga bangsawan. Mereka menamai anak-anak mereka dengan nama mereka sendiri. Mungkin karena mereka memang suka dengan diri mereka sendiri atau semacamnya. Tidak, aku hanya bercanda. Oke, dan kemudian kita punya... Oh, lihat itu. Wow, ada jam di sini. Jam radio, dan waktunya berhenti pada pukul 12 siang pada pukul 11.52 malam. Luar biasa. Plesternya sudah terlepas. Dan kamu bisa lihat bahwa rumah ini terbuat dari batu bata yang sangat tidak biasa di Amerika. Maaf, boleh saya koreksi? Itu hanya perapian saja. Kamu pikir itu hanya perapian saja? Ya. Lihat langit-langitnya, semuanya dari kayu. Iya. Kamu pikir? Kamu benar, Denny. Maaf. Aku pikir ini... Aku sangat bersemangat sesaat. Ya, rumahnya terbuat dari bata, dan itulah kenapa aku bilang begitu. Semua perapian terbuat dari kayu, karena kamu tidak bisa membuat perapian dari kayu. Semuanya terbuat dari bata. Dari kayu. Permisi. Beberapa barang lagi di sini, peralatan dapur dan semuanya ditinggalkan. Dan tepat di sebelah Anda ada mesin pengering di dalam dapur. Kompor tempat Bibi Jess dulu memasak makanan untuk keluarga. Saya suka tampilan jam ini. Kita punya bar. Tapi itu milik... Sepertinya itu semacam timer memasak. Wow, ada satu lagi tampilan jam di atas sana. Berhenti di pukul 3 sore. Oh tidak, pukul 10 malam. Dan semua piring, cangkir, dan semuanya juga masih tertinggal di sini. Dan ada satu hal lagi yang menunjukkan bahwa rumah ini sudah lama ditinggalkan. Semua plester dari langit-langit sudah jatuh ke lantai. Itu semua adalah pelapukan alami, bukan karena dirusak atau divandal atau apapun. Meja dapur dengan furniture retro cukup keren. Iya. Kursi-kursinya. Ini jelas Amerika tahun 60-an, 70-an. Wow, oke. Sebelum saya ajak kamu lebih jauh keliling rumah, biar saya tunjukkan dulu di ruang bawah tanah. Sangat jarang rumah di selatan punya ruang bawah tanah, tapi di sini ada tangga yang menuju ke sana. Oke, ayo kita turun pelan-pelan. Ayo kita jelajahi ruang yang terlupakan itu. Ini adalah ruang yang tidak banyak penjelajah berani untuk memasukinya. Lihat itu. Wow, semuanya sudah hancur di sini. Dan kamu bisa lihat semua barang di sini sangat tua. Mau ke sini dulu untuk menunjukkan bagian ini? Lihat semua akar dari tanaman ivy yang tadi kita lihat di atas. Kita tadi melihat meja tergeletak di bawah tanaman ivy, dan itu semua adalah akar-akarnya yang tumbuh ke dalam basement selama bertahun-tahun. Tempat tidur goyang anak-anak untuk boneka milik putri keluarga ini. Dan di sini kita bisa melihat ini seperti tata letak sebuah perapian. Dan ini cerobong asap yang tersisa. Jadi akan ada cerobong asap yang turun ke sini dan kemudian akan ada perapian di depan sini. Jadi mungkin pada suatu waktu ruangan-ruangan di bawah sini di basement pernah digunakan dan mungkin ada fungsinya. Mungkin seseorang pernah tinggal di sini. Mungkin seseorang pernah tidur di sini. Kita tidak tahu. Itu hanya asumsi saja. Oke, hati-hati sekali karena ini benar-benar sudah rapuh. Ya ampun.
Oh, ada juga jaket berlian yang tergantung di sini di pintu. Punya siapa ya ini dulu? Sepertinya milik Eugene. Ini jaket pria, bagus sekali. Ratusan ribuan toples ditinggalkan di seluruh ruang bawah tanah di sini. Sebuah lentera minyak yang indah juga. Saya selalu senang menjelajahi bagian-bagian rumah seperti ini, ruang bawah tanah dan loteng. Itulah bagian-bagian rumah yang menyimpan sejarah terpanjang, sejarah tertua. Tapi menurut saya, Anda bisa menemukan hal-hal yang paling menarik dan unik di sana. Misalnya, yang satu ini. Kamu tahu ini apa kan, Denny? Jadi kamu taruh ini di samping tempat tidurmu, dan kalau kamu harus buang air di malam hari, kamu bisa melakukannya di sini. Ini seperti pispot, tapi khusus untuk buang air kecil. Serius? Iya, 100%. Aku tahu itu pasti. Sepatu bot milik keluarga masih tertinggal di sini. Selera mereka mirip dengan seleraku. Dan ada sepatu bot lain di bawah sana. Oke, wow, lemari ini sudah benar-benar hancur. Sekarang sudah benar-benar hilang. Dari tahun berapa koran ini? Sekarang aku sangat penasaran. 1937. Ya ampun, ini sebelum Perang Dunia Kedua terjadi. Ruang bawah tanah di sini setua itu. Seluruh dindingnya benar-benar runtuh. Kamu bisa melihat di balik dinding ada lapisan batu bata hitam. Tentu saja kamu tidak bisa membuat ruang bawah tanah. Kamu harus membuat ruang bawah tanah dari kayu. Kalau tidak, itu akan membusuk. Itu benar. Ya ampun, hati-hati sekali saat melewati area ini. Wah, luar biasa. Ada lemari di sini. Tidak ada yang menarik di dalamnya. Tapi saya tertarik. Ya, saya melihat ruangan ini. Ya ampun. Pertama-tama saya melihat botol-botol ini berdiri di lantai. Dan itu botol merek White House. Oh, ini adalah cuka White House. Banyak sekali botol-botol itu. Jadi saya berpikir, keluarga mana yang akan menggunakan begitu banyak botol cuka, itu aneh. Hati-hati sekali. Apa namanya itu tadi? Saya tahu namanya dalam bahasa Belanda. Tapi apakah kamu tahu namanya? Benda ini. Ya. Kamu untuk menakuti ladang-ladang. Untuk mengusir burung-burung. Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Wow. Dan ini sepertinya sangat tua. Lihat bagaimana mereka membuatnya. Dan ini akan memantulkan cahaya matahari, lalu menakuti burung-burung dengan cara seperti itu. Menurutku, sangat indah bagaimana mereka membuatnya. Aku belum pernah melihat orang-orangan sawah di dalam rumah yang terbengkalai. Ini pertama kalinya bagiku. Aku juga. Oh, ini pertama kali juga untuk kita berdua. Lihat, itu sebabnya kita harus menjelajahi seluruh dunia untuk melihat hal-hal baru. Karena itu sangat khas Amerika. Kamu tidak terlalu sering melihat hal seperti itu di Eropa, menurutku. Mungkin di Portugal. Ya. Tapi di Belgia, saya sama sekali tidak pernah melihatnya. Biasanya kami meletakkan CD dengan koin $1 di atas pohon, karena CD itu memantulkan cahaya. Jadi yang kami lakukan, kami punya alat-alat yang membuat suara seperti tembakan meriam setelah jeda waktu tertentu. Alat itu mengeluarkan letusan seperti meriam, lalu semua burung gagak terbang menjauh dari ladang. Mungkin ini agak canggih. Iya. Dan jadi di pojok ruangan sini, kita juga punya ratusan toples berdiri di sana. Semuanya kosong. Tapi saya kira dulu mereka akan mengisinya dengan selai, madu, dan segala sesuatu yang mereka buat dari ladang di sekitar sini. Wow. Boleh saya tunjukkan benda di pojok itu? Oh ya, tentu saja. Apa yang kamu... This vintage. Berkat Pepsi Spirit tertulis di sana. Apakah itu masih slogan yang mereka gunakan sekarang? Sepertinya tidak. Saya juga tertarik dengan perangkat yang ada di sini. Oh, itu sangat-sangat berat. Tapi ini semacam sentrifus atau alat pengepres. Saya tidak yakin alat ini digunakan untuk apa. Makanan atau apa yang bisa dibuat dengan alat ini, saya juga kurang tahu. Tapi jelas alat ini untuk memeras sesuatu, karena kamu bisa lihat ada cairan makanan yang keluar di sini. Mungkin untuk anggur, tapi saya tidak yakin. Tolong beritahu saya jika ada yang tahu alat ini digunakan untuk apa. Dan ini adalah pelindung perapian. Wow. Itu pasti ada di lantai atas, di suatu tempat di rumah. Oke.
Aku rasa kita sudah menunjukkan ruang bawah tanah, tapi hati-hati, kita masih harus keluar dari sini. Kita tidak mau sampai jatuh menembus bagian ini. Oh, satu hal lagi, maaf. Ini adalah penyangga pohon Natal. Dulu ini ada di dalam rumah. Ini yang sangat tua. Oke, aku akan perlahan-lahan keluar dari ruang bawah tanah dan kemudian kita akan menunjukkan lantai atas rumahnya. Ayo, kita ke sana. Jadi sekarang saatnya untuk menjelajahi lebih jauh seluruh rumah. Dan ruangan berikutnya adalah ruang makan, di mana Angus biasa menyiapkan makanan dan menyajikannya untuk keluarga, untuk suami dan anak-anaknya setelah seharian bekerja dan sekolah. Kamu bisa lihat di ruangan ini kondisinya benar-benar sudah rusak parah. Saya suka lihat catnya mengelupas dari langit-langit atau wallpaper yang dipasang di sana. Benar-benar indah. Wow. Lihat ini. Oh, ada perapian di bawah sini. Oh, dan sangat indah. Saya rasa ini terbuat dari besi cor. Ya, lihat itu. Ziegler. Betapa indahnya mesin ini. Maaf ya. Jadi, saya suka bagaimana saya sampai memasang tirai untuk menutupinya. Entah kenapa, tapi saya sendiri tidak tahu alasannya. Lemari pajangan yang indah di sisi ini. Dan kemudian meja makan di tengah ruangan. Masih lengkap dengan 4 piring untuk anak laki-laki dan perempuan yang tinggal di sini, untuk tamu dan suaminya Eugene. Wow. Saya selalu suka melihat ketika meja masih tertata di tempat-tempat yang ditinggalkan. Sebagian besar waktu, saya harus jujur, para fotografer datang ke sini untuk menatanya seperti ini. Tapi kadang-kadang memang sudah seperti ini sejak orang-orang masih tinggal di sini. Saya suka kursi di pojok sini. Kursi kecil tempat seseorang bisa merokok. Kamu bisa melihat asbak di sebelah kirinya. Asbak tembaga, bahkan masih ada satu batang rokok di dalamnya. Saya tidak tahu apakah itu milik pemilik sebelumnya atau bukan, tapi sangat indah melihatnya seperti itu. Tanaman ivy yang tumbuh di atasnya, jendela di belakangnya, dan kerusakan di atasnya. Dan di sini kita punya foto seseorang. Seorang pria muda. Mungkin ini adalah Eugene Junior. Dan sepertinya dia berada di angkatan laut, melihat dari seragam yang dikenakannya. Wow. Suka banget ini. Laci yang indah di sini. Ada beberapa majalah di atasnya. Bill Boatman and Company. Majalah berburu. Saya rasa pemilik tempat ini juga suka pergi ke ladang dan hutan untuk berburu. Ada juga sebuah gambar dan saya rasa ini adalah legenda pedesaan Belanda atau dari Belanda. Kamu bisa melihatnya dari kincir angin dan gaya rumahnya, tapi secara umum ini hanya gambar yang indah saja. Apa yang harus kita putuskan? Apakah ada sesuatu yang menarik di sini? Tidak juga, kecuali rumah indah yang kita lihat di sini. Geser kudanya ke samping. Kamu bisa melihat rumahnya di bawah gambar yang ada di sini. Aku suka yang itu. Wow, sangat tenang. Oke. Ayo kita pergi sekarang. Dan oh, lihat ini. Ada beberapa jarum tergeletak di sini. Wow. Angus menjadi sangat tua. Dan dia tinggal di sini sampai orang terakhir. Maaf, saya salah mengatakannya. Eugene lah orang terakhir yang tinggal di sini. Eugene merawat Angus. Dan kami percaya Angus sakit di akhir hidupnya. Tapi apa yang terjadi pada Eugene, kami tidak yakin. Sekarang kami berada di depan pintu rumah, tempat semua orang masuk dan disambut di dalam rumah. Dan yang kita lihat di sini, tergantung langsung di sebelah kanan adalah gambaran kebangsawanan. Lambang keluarga bisa dibilang dari keluarga Sanders. Wow. Kita akan berdiri di sini, tepat di sebelah pintu. Suka banget. Dan saya juga sangat tertarik dengan perabotan yang ada di sini. Semacam
Iya. Seperti tempat duduk, bangku di lorong dengan cermin, di mana kamu bisa melihat dirimu sendiri di pagi hari dan memastikan penampilanmu rapi. Dan di bawahnya ada sebuah kompartemen, di mana saya percaya dulu mereka menyimpan mantel, syal, atau barang-barang seperti itu. Tapi sekarang ada beberapa barang lain di sana. Beberapa barang biasa saja. Tidak ada yang benar-benar menarik. Apa ini? Saya tidak tahu. Ini terlihat seperti bagian belakang sebuah bom. Menurut saya, ini terlihat seperti cerobong asap. Oh ya, mungkin dari atas atap. Saya tidak tahu. Saya tidak meragukan diri sendiri. Dan kemudian tentu saja juga di ruangan ini ada sebuah perabotan yang luar biasa. Sesuatu yang langsung berasal dari istana atau kastil menurut saya, atau sebuah rumah bangsawan besar. Saya benar-benar menyukai pelapis dan ukiran kayu pada yang satu ini. Perabot yang indah dengan bantal-bantal di sampingnya. Dan di sana ada kendi yang tampak seperti langsung dari Portugal. Atau bukan begitu? Tidak, sebenarnya tidak. Di mana kamu akan menyimpan anggur di dalam rumah? Bukan. Itu dari Amerika. Downing, penjual minuman keras. Oh, mereka akan menyimpan minuman keras di dalam sini. Kementerian Umum, oke, ada botol minuman keras, tapi sayangnya pecah. Dan satu lukisan lagi, sebuah kastil besar di sini, di suatu tempat di dunia. Apakah itu kastil atau kincir angin yang sudah hancur? Ya, aku juga tidak yakin. Kamu sudah lihat meriam-meriam yang menonjol dari situ. Lihat, meriam-meriamnya. Semua meriamnya. Dan dengan kapal bajak laut di belakangnya, aku akan mengira itu sebuah kastil. Wow, oke. Sekarang saatnya menjelajahi ruang keluarga. Keluarga itu berkumpul bersama di malam hari. Duduk saja, mengobrol tentang hari mereka. Ada beberapa furniture yang indah di dalam ruangan ini juga. Dimulai dengan sofa besar ini, sofa bergaya Victoria di sini, dibalut kain pelapis yang sangat indah. Saya suka warnanya, dan sebenarnya kondisinya masih sangat bagus setelah 42 tahun berada di sini. Yang ini mungkin sudah sangat-sangat tua. Lihat ke sini, di atas meja ruang tamu. Yang baru saja mereka tinggalkan di sini. Itu benar-benar indah. Mereka terlihat seperti diambil di dalam hutan. Di suatu tempat di Afrika menurutku. Karena aku melihat foto ini di sini. Ada beberapa orang Afrika di foto itu. Wow. Mereka sedang melakukan pekerjaan konstruksi di sana. Sangat menarik. Mungkin mereka sedang menjalankan misi tertentu. Ini Eugene Junior. Itu anak laki-laki dari keluarga itu. Dan di sini kita bisa melihat mereka bersama dengan Eugene, sang ayah, lalu putrinya dan Eugene saat masih muda. Dan yang ini di sini, Anda bisa membandingkan kedua gambar tersebut. Sangat menarik. Ini adalah mobilnya dulu. Di sini Anda bisa melihat orang yang sama yang berdiri di depan mobil itu. Dan ini adalah mobilnya sendiri yang difoto. Wow, sungguh indah sekali. Ada juga surat-surat mereka yang tertinggal di sini. Ini ditujukan kepada Tuan Eugene L. Sanders. 1964. Mereka menerima surat ini. Ada beberapa hal lagi di sini, kurasa ini dari perusahaan mereka. Ini juga ditujukan kepada mereka. Oh ya, dan ini ada surat lain. Dan kami juga sedang membahas yang ini. Ini dari tahun 1961 dan ditujukan kepada Tuan Jack Sanders. Dan ini untuk perceraian. Kami tidak tahu siapa Jack, tapi dia mungkin juga salah satu anggota keluarga yang pernah tinggal di sini. Tapi itu masih belum jelas bagi kami, dan kami tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada orang ini. Atau sebenarnya siapa dia? Sudut yang indah juga di sini. Meja yang mudah roboh. Mereka mengambil kotak kardus, lalu mereka mengikatkan gambar ini ke kotak itu entah untuk alasan apa. Bahkan lebih banyak surat yang tertinggal di sini. Cek dari tahun 1964 sebesar $23. $23 yang biasanya kita tulis di cek. Wow. Tanaman di sini, di belakang. Dan kita punya satu sofa lagi yang berdiri di sudut sini. Hati-hati Denny, jangan tersandung apapun. Maaf. Tidak apa-apa bro, tidak apa-apa. Aku cuma mengingatkanmu. Laci di pojok sini. Oh, tanaman ivy yang tumbuh di sini benar-benar luar biasa. Dan di sini
Kita punya satu lagi botol obat untuk Eugene L. Sanders pada tahun 1979. Saya rasa ini adalah sirup batuk, tapi saya tidak yakin. 2 sendok makan setiap 4 jam. Wah, saya suka gaya botol-botol ini. Saya juga suka piring-piring yang tertinggal di sini. Wow. Oke. Lihat jaket ini yang kita punya di sini. Ini sekilas terlihat seperti jaket militer, tapi jelas bukan. Kamu bisa lihat dari sini, ada banyak gambar elang Amerika di atasnya. Bukankah itu dari pemerintah Amerika Serikat? Apakah itu logo dari pemerintah Amerika Serikat? Saya rasa begitu. Ya, sepertinya memang begitu. Wow. Oke. Lalu kita punya meja sekretaris dengan pajangan di atasnya. Indah sekali. Ini benar-benar penuh dengan surat-surat seperti yang bisa Anda lihat. Ribuan surat ditinggalkan di sini. Cek, laporan bank, dan semua milik keluarga benar-benar ditinggalkan di dalam ruangan ini. Semua dokumen mereka selama hidup mereka. Semuanya dibiarkan dikuasai alam. Oh, dan ini juga kursi yang indah yang kita punya di sini. Pelapisnya sangat bagus. Saya suka desain dan warnanya. Betul-betul barang yang indah. Lalu di sini seperti laci kecil. Ada beberapa barang di dalamnya. Oh, ini untuk pipa yang mereka gunakan untuk merokok. Dan bahkan ada peluru, selongsong, senapan. Senapan yang mereka gunakan untuk menembak hewan. Dan sekarang saatnya untuk kamar tidur di lantai bawah. Saya percaya dari barang-barang yang saya temukan di rumah ini, bahwa area bawah ini hanya digunakan pada masa-masa terakhir, sekitar 2 dekade terakhir. Tapi lantai atas sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1960. Dan saya percaya bahwa penghuni terakhir rumah ini tidur di dalam sini. Itu kemungkinan besar adalah Pak Eugene. Lihat ruangan ini. Tempat tidurnya masih rapi, bantalnya masih di ujung, rangkanya juga indah. Kamu bisa lihat di sini. Ada foto di sisi kanan sini. Mungkin dari leluhur mereka. Seseorang yang sangat penting dan berkesan sehingga mereka ingin memajangnya. Ya ampun. Benar-benar gila. Dan itu karena rumah ini terbuat dari kayu. Akar pohon benar-benar bisa tumbuh masuk ke dalam rumah ini. Akar tanaman ivy. Seseorang juga membuat selimut indah ini. Semua warna ada di sana. Di atas kursi berlapis kain ini. Dan di sini kita punya meja riasnya. Tapi bahkan alat cukurnya masih tertinggal di sini. Sikat dan alat cukurnya masih ada di sana. Tuan Eugene punya beberapa sisir. Bahkan ada juga sebuah peniti. Itu peniti yang indah. Kakek tua menunggang kuda. Tuhan memberkati rumah kita. Jadi orang-orang ini jelas religius. Tapi tadi kita sedang membahas apakah orang-orang ini alasan mengapa ada kuburan adalah karena orang-orang ini tidak religius. Tapi kamu bisa lihat jelas bahwa mereka religius. Jadi aku tidak yakin kenapa ada orang yang dikubur di halaman belakang rumah. Anges. Fotonya juga ditinggalkan di sini. Oh, aku suka yang ini. Ini adalah foto khas Amerika. Kamu bisa lihat Lowe's di belakang sana. Motel, mobil-mobil tua. Wow. Benar-benar memburuk dan hancur berantakan. Oh, kamu sudah lihat yang ini, Denny. Bagian ini, oh ada juga penyedot debu, ya ampun. Dan kabelnya disimpan di dalam sini. Oh ada hoover. Wow, oh iya, memang seperti ini. Lalu kamu bisa menariknya keliling rumah. Oke, mari saya ajak kalian semua ke lantai atas sekarang. Saya akan tunjukkan bagian paling pribadi dari rumah ini. Saya sangat antusias melihat lantai atas ini. Apa saja yang ada di sana. Oh wow, langsung masuk ke semacam lorong lantai atas di sini. Ada beberapa hal menarik di depan saya di sini. Menilai sapi perah, kenapa kamu harus menilai mereka? Tapi ini adalah buku dari Sanders, dari pria pemilik rumah ini. Wow.
Ada beberapa pernak-pernik di sini, tapi yang satu ini menarik perhatian saya, Lincoln Memorial di Washington DC. Saya dan Denny baru saja ke sana minggu lalu, sangat menikmatinya. Dan saya akan melihat kartu pos yang satu ini dari tahun 1940. Wow, itu... Oh, lalu yang ini dari Jack Sanders lagi. Dari pria itu yang kita tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Wow. Dan kamu tahu, lemari ini digunakan untuk apa, Denny? Tidak. Jadi aku akan menjelaskan kepadamu, atau aku akan mencoba menjelaskan. Tapi ini sebenarnya adalah lemari pajangan untuk menyimpan senjata-senjatamu di dalamnya. Kamu bisa lihat bagian bawah senjata akan diletakkan di sini, bagian atasnya akan bersandar di sini. Kamu bisa melihat semua senjatamu saat naik tangga. Adakah yang lebih Amerika daripada itu? Dan tentu saja kamu juga bisa menguncinya di sini, memasang kunci di situ, lalu senjatanya aman di dalam. Kecuali kalau kacanya dipecahkan tentu saja. Lihatlah kamar tidur yang ada di depan kita ini. Benar-benar hancur. Semuanya jatuh ke atas tempat tidur. Wallpaper dari langit-langitnya baru saja jatuh. Dan sekarang bersandar pada lampu gantung indah yang tergantung di langit-langit itu. Ya ampun. Aku baru saja melihat sesuatu di belakangmu di sini. Di sini juga ada mesin jahit. Coba kita lihat apakah masih bisa dibuka. Oh, di dalamnya sudah tidak ada mesin jahit lagi. Itu cukup menyedihkan. Itu juga sudah benar-benar hancur. Apa ini? Kamu punya ide? Tidak. Aku juga tidak. Belum pernah melihat perangkat itu sebelumnya. Sayangnya kami tidak bisa masuk ke ruangan ini dan menunjukkan apapun kepada Anda. Tapi ada beberapa hal di sini yang menarik. Misalnya karpet kecil Puerto Rico ini, atau permadani, atau entah apa namanya. Puerto Rico mungkin tempat mereka pernah berlibur. Ada beberapa barang yang tertinggal di sini. Amerika Serikat tentu saja. Orang-orang Amerika yang sangat bangga pernah tinggal di dalam rumah ini. Mari kita kembali ke lorong. Wah, luar biasa. Lorong yang sangat besar, panjang, dan luas. Tapi pertama-tama kita akan masuk ke kamar tidur di sebelah sini. Dan ini adalah kamar tidur yang sangat menarik yang sudah bisa kamu lihat saat kamu masuk ke dalamnya. Di atas tempat tidur ada kepala rusa yang tergeletak di sana. Kepala rusa hasil taksidermi yang mungkin dulunya pernah digantung di suatu tempat di dinding. Mungkin kepala rusa yang dulu pernah ditembak oleh Eugene pada masanya. Saya suka sekali karena benda itu dipajang di sini di atas tempat tidur. Dan semua tanaman ivy di belakangnya yang tumbuh di dalam ruangan. Ini adalah bagian yang paling santai yang pernah kami lihat sejauh ini di dalam rumah. Berikan kameranya, Denny. Aku akan menunjukkan gambar ini di dinding. Aku benar-benar suka yang satu ini. Lihat pria ini. Wow. Ini dia. Dan kemudian di atas meja samping tempat tidur, kita punya lentera. Dan aku suka bagian atasnya. Sepertinya ada burung elang di sana. Tapi aku tidak 100% yakin. Ya, benar. Wah, luar biasa. Itu indah sekali. Oke. Perapian-perapian ini sepertinya dulu terbuka. Tapi sekarang mereka menutupinya dan mungkin menaruh perapian kecil di depannya. Dulu perapian ini akan terbuka dan apinya menyala langsung di ruangan ini. Lemari dinding ada di sini. Saya suka lengkungan-lengkungan yang ada di atas sini. Sangat khas untuk rumah ini. Kamu bisa melihat ini di seluruh bagian rumah. Di sini juga semuanya sama dan semuanya dibuat khusus untuk tempat ini. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur lain yang ini juga sangat-sangat menarik. Pertama di sebelah kananmu, di sebelah kirimu di sana, Denny, kita punya ini lagi, kotak amunisi dari saat Eugene masih di militer. Dia adalah seorang veteran Amerika Serikat. Lagi-lagi lengkungan yang sama kembali terlihat dengan lemari tanam. Sabuknya masih tergantung di sana. Wow, lihat wallpaper yang kita punya di sini.
Bukankah itu menarik? Sama seperti di kamar. Oh iya, aku bahkan tidak melihatnya. Tapi mereka punya dua jenis wallpaper yang berbeda di sini. Di dalam juga. Itu di sisi kiri, bagian depan. Jadi dua dinding ini dan wallpaper itu serta dua dinding itu di sini. Ya. Oh, itu indah. Oh tidak, hanya wallpaper itu saja. 3 dinding lainnya semuanya menggunakan wallpaper ini. Indah. Ada semacam penyangga LED di sini. Lihat, ini adalah model yang sangat tua. Wow. Dan tepat di sebelahnya, kita punya sekolah korps medis. Dan foto ini diambil pada tahun 1944 di Pusat Pelatihan Angkatan Laut. Wow. Di bawah ada meja sekretaris yang sekali lagi benar-benar penuh dengan semua surat dari keluarga. Apa yang kita punya di sini? Begitu banyak surat dari mereka yang masih tersisa di sini. Saya suka sampul buku ini, Menjauhlah Joe. Dulu harganya 25 sen pada masa itu. Wow. Dan di sana ada meja rias kecil di pojok. Lihatlah ini. Saya tadi melihat alat ini, tapi saya benar-benar tidak yakin untuk apa alat ini digunakan. Kamu bisa lihat di sini ada semua arah, utara, selatan, timur, barat. Tapi menurut saya ini tidak benar-benar terlihat seperti kompas. Dan ini alat listrik karena ada kabelnya di situ. Jadi sekali lagi ini adalah alat yang saya sendiri tidak yakin apa fungsinya. Tepat di sebelahnya, kita punya bundelan surat-surat dari masa itu yang ditinggalkan. Lihat di sini, Marshall Eugene Sanders itu adalah kepala keluarga di rumah ini. Ini semua adalah surat-surat yang ditujukan kepadanya selama waktu itu. Kami bahkan punya satu surat di sini yang seluruhnya ditulis dengan tulisan sambung. Ada lambang yang indah di bagian atasnya. Aku ingin pergi ke kota, ke hutan. Aku sebenarnya tidak terlalu pandai membaca tulisan sambung, jadi aku tidak akan mencobanya. Indah sekali. Kursi tepat di depan tempat tidur. Desain kursinya luar biasa. Dan lalu kamu bisa melihat tempat tidur ini tepat di depan kita di sini. Dan sepertinya tempat tidurnya agak sedikit tenggelam. Ya, seiring waktu. Tempat tidurnya masih rapi, tapi tetap saja tenggelam. Papan-papan di bawahnya sudah rusak dan jatuh seiring waktu. Saya suka ada satu sulur tanaman ivy saja. Ya. Di sana. Indah. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Kamu benar-benar harus pergi ke Instagram dan lihat foto-foto yang dibuat oleh Denny di dalam rumah ini. Aku tidak membuat fotonya. Aku tidak mau mengambil pujian. Denny yang membuat semuanya. Jadi bro, terima kasih semua orang. Silahkan cek foto-foto itu. Foto-fotonya mungkin luar biasa. Aku belum melihatnya. Kamu tahu ini apa? Parfum. Bukan, ini teleskop. Ini teleskop. Kamu bisa melihatnya lewat situ. Kamu lihat kapal di sana? Kapal bajak laut. Iya. Itu bukan... Iya, teleskop dari masa itu. Wow. Bahkan masih ada beberapa peluru senapan di sini. Dan satu botol lagi sirup batuk. Oh, apa? 1982. Ya Tuhan, tahun terakhir rumah ini baru saja berubah dari 1980 menjadi 1982. Yang menunjukkan tanggal terakhir yang aku temukan sejauh ini di dalam sini. Ya Tuhan. Dan kemudian di sini, tepat di sebelahnya, kita punya kursi goyang lain. Kursi goyang yang dilapisi kain. Dengan beberapa jaket tergeletak di atasnya. Wow. Dan kemudian kita kembali ke lorong utama di lantai 2. Dan ada beberapa hal menarik lagi yang ingin saya bicarakan di sini. Pertama-tama, sepatu seluncur es ini. Dan saya cukup penasaran melihatnya di sini. Karena di Virginia, menurut saya, cuacanya tidak sedingin itu. Jadi saya tidak yakin apakah danau-danau di sini membeku. Tapi mungkin danau-danau itu memang membeku kalau sampai ada sepatu seluncur es di rumah ini. Saya ingin sekali bermain seluncur es di sini. Apa kamu pernah bermain seluncur es? Tidak pernah. Mau belajar? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena aku tidak mau jatuh ke danau yang membeku. Tidak, terima kasih. Denny adalah pria yang suka cuaca hangat. Ya. Buku kenangan itu mungkin pernah digambar. Indah sekali.
Dan saya percaya, Denny, kamu bisa melihat dua cerobong asap di sisi bangunan ini. Saya rasa ini mungkin rumahnya sebelum direnovasi, tapi mungkin juga bukan. Saya rasa saya salah tentang itu. Oh, di sini tertulis Ngoton. Mungkin maksudnya Washington. Jadi rumah ini mungkin berada di Washington. Fort Upright. Ya, itu jelas bukan di sini. Maaf, itu jelas bukan di sini. Kaos kaki untuk seluncur es, memancing, bermain golf, dan berburu. Semuanya ditinggalkan di sini. Wow. Masih ada beberapa barang lagi di sini. Saatnya masuk ke kamar tidur terakhir. Sekali lagi, mari kita perhatikan lengkungan di atas sana. Persis sama di seluruh lantai atas ini. Tapi disinilah kita masuk ke ruangan yang paling rusak. Oh tidak, maaf. Yang tadi adalah ruangan yang paling rusak, tapi juga ruangan yang sangat menarik di dalam rumah ini. Seluruh tempat tidur bisa benar-benar dipenuhi puing-puing dari langit-langit di sini. Dan yang kamu lihat di sini, yang tergantung di samping tempat tidur, sebenarnya adalah tas untuk menyimpan senjata dan membawanya keluar untuk berburu. Wow. Kamu bisa melihat salah satu wallpaper dengan gambar rumah di sana. Senang sekali melihatnya. Lalu ruangannya sendiri. Meja rias di belakang sana. Kemungkinan ini adalah kamar wanita. Hati-hati, kamu benar-benar berjalan di atas puing-puing di sini. Penyangga sepatu. Letakkan di dalam sepatumu agar bentuknya kembali rapi. Hal-hal menarik di sini. Lagi-lagi ada perapian di sini juga. Oh, apakah ini sebuah foto atau gambar? Saya tidak yakin. Oh tidak, itu pasti sebuah gambar. Dua pria di kano bersama anjing mereka, mendayung melintasi danau. Lagi, ada kursi goyang yang indah di sini. Sangat khas Amerika. Kita sudah melihat banyak seperti ini. Dan benar-benar, kita sama sekali tidak menemukan kursi seperti ini di Eropa. Kadang-kadang, sangat jarang, kita akan menemukan kursi goyang. Dan TV terbesar yang pernah kita lihat sejauh ini di dalam rumah, atau sebenarnya satu-satunya. Satu-satunya. Wow. Dan hanya di dalam kamar tidur ini. Di sana tertulis RCI Victor. Indah. Masih ada beberapa pakaian di dalam sini. Masih ada celana yang tergantung di lemari. Ini pasti sesuatu untuk memancing atau berburu. Kemungkinan besar milik Eugene pada masa itu. Bingkai foto seorang wanita muda bersama anjingnya. Aku suka yang ini. Karya yang indah. Wow. Old letters. Dan ini salah satu penyangga yang tadi kita lihat. Di mana kamu akan memasang ini? Menurutku, mungkin di bagian kaki seperti ini. Kakiku sangat-sangat tebal, mungkin di lengan saja. Aku tidak tahu. Aku tidak yakin. Aku pikir itu untuk lengan dan pergelangan tangan, tapi aku tidak yakin. Aku pikir mungkin seperti ini, Denny. Dan kemudian kamu melilitkannya seperti ini, entah bagaimana. Jangan bilang itu untuk memegang seekor elang. Oh, mungkin ya. Maksudmu seperti ini. Iya, aku rasa. Aku tidak yakin. Jangan pegang omonganku soal itu. Dan jangan pegang omonganku soal ini. Tapi mungkin kamu benar. Ya, sepertinya begitu. Lalu kamu pasang di sini, seperti ini. Lalu lilitkan di sekitar ibu jarimu. Lalu kencangkan ini. Dan ya mungkin memang untuk seekor elang. Iya. Ide bagus. Ide bagus. Terima kasih. Oh. Ini mungkin bagian lain dari rusa yang baru saja kita lihat di kamar tidur. Kulit hewan. Sebuah permadani kulit hewan tergeletak di sini di kamar tidur. Oke. Ini adalah satu bagian terakhir dari rumah yang harus kami tunjukkan kepada Anda. Dan itu adalah loteng. Pintu ini akan membawa kita ke sana. Mari saya ajak Anda ke lantai atas dan kita lihat apa yang tersisa di sana.
Iya, kita sudah di loteng. Lihat, seluruh langit-langit terbuka. Oke, saya rasa kita harus sedikit hati-hati di sini. Oh, lihat. Tepat di belakangmu ada pakaian yang tergantung. Pakaian berburu. Jaket-jaket yang dulu mereka gunakan untuk masuk ke hutan. Oh, kamu bisa lihat di sini. Ada namanya di situ. Ada bagian pelindung berwarna hijau di situ. Dan tertulis Sanders Jack M. M itu singkatan dari Marshall. Itu juga salah satu nama yang dimiliki anak-anak dan suami dari keluarga itu. Sepatunya juga masih berdiri di sini, siap untuk dipakai dan masuk ke hutan. Dan beberapa lagi karpet kulit binatang itu tergeletak di lantai. Ya ampun. Mari kita lihat apa yang kita punya di bagian loteng sebelah sini. Oh, itu indah sekali. Lihat di sini, di pojok ruangan. Kita punya sebuah organ yang berdiri di sini. Benar-benar menyukainya. Tentu saja itu tidak akan berbunyi karena organ tidak dimainkan seperti itu. Tapi saya suka semua buku yang ditumpuk di atas sini. Ini pasti buku-buku yang sangat tua yang kita punya di sini. Dan lihat yang ini, bahkan ada nama yang tertulis di sampul atau di sisi buku. Maaf, saya agak tertarik. Ini adalah sebatang sabun. Kita punya koper yang tergeletak di sini di lantai. Sebuah surat dari Robert benar-benar jatuh keluar dari dalamnya. Ini adalah koper yang mereka gunakan untuk berkeliling dunia. Dan tentu saja ada peti bajak laut. Sesuatu yang selalu kamu temukan di loteng berdiri di sini. Dari mana asal bendera ini? Saya benar-benar tidak tahu. Ada sekotak cerutu yang tertinggal di sini. Dan ini benar-benar dipenuhi dengan ratusan, mungkin bahkan ribuan koran, surat, dan dokumen di dalamnya. Astaga. Oke. Oh, aku juga suka bagian luar peti ini. Sudah lihat belum? Bukankah ini luar biasa? Oke, mari kita biarkan seperti itu. Lotengnya dalam kondisi yang sangat buruk. Bro, tempat lilinnya. Dan bahkan kursi goyang di sini di loteng. Aku tadi melihat tas ini di sini. Aku tidak yakin isinya apa. Oh, mereka menyimpan wallpaper di dalamnya. Nah, ini adalah Seabrook Wall Decorations atau pelapis dinding. Ini masih dalam kemasan aslinya. Jadi mereka memesan selembar wallpaper pada masa itu dan mereka bahkan tidak pernah membukanya. Masih ada di dalamnya. Wow, saya suka banget sama itu. Lihat yang aslinya. Oh, ini berasal dari Memphis. Memphis, Dallas, Miami, Charlotte, Jackson, Atlanta. Wow. Oke, sekarang mari kita menuju ke sisi yang lain. Lihat semua ini. Dekorasi Natal dan semuanya ada di bawah sana. Ini adalah bintang Natal yang biasanya mereka pasang di depan rumah. Terbuat dari kayu, mungkin sepenuhnya buatan sendiri. Semua puing-puing jatuh di atas sini. Di sini sampai ke sudut. Di sini juga masih ada timbangan yang tertinggal. Dan ini adalah timbangan untuk menimbang bayi atau hewan peliharaan kecil atau semacamnya. Sampai 30 pon. Oke. Oh, di sana juga masih ada rak perapian atau perapiannya. Harus benar-benar hati-hati di ruangan ini. Plafonnya benar-benar sudah runtuh. Luar biasa tempatnya. Di luar sudah gelap seperti yang bisa kamu lihat. Sepertinya sudah jam 9 atau semacamnya. Ini adalah tempat terakhir yang sedang kami rekam di Virginia. Besok pagi kami punya penerbangan ke Atlanta, Georgia untuk mengakhiri perjalanan kami di Amerika Serikat. Tapi masih ada beberapa episode luar biasa yang akan datang, jadi jangan khawatir. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada kalian semua karena sudah menonton video minggu ini. Kalau kalian suka, silakan like videonya dan subscribe channel ini kalau kalian baru di sini.
Saya ingin melihat lebih banyak eksplorasi seperti ini. Dan juga tulis komentar yang bagus di kolom komentar. Juga salam untuk Denny. Terima kasih sekali lagi sudah merekam saya. Dan sekali lagi, link ke channelnya akan ada di deskripsi. Dan dengan semua itu, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan di eksplorasi epik berikutnya. Sampai jumpa. Aku sayang kalian.